kembali lagi dengan saya Niketus Suratni. Kita akan melaksanakan PPL siklus 3 di SMK Negeri 3 Kintamani di kelas 11 akuntansi. Saya akan melaksanakan model pembelajaran blended learning, yaitu sinkron dan asinkron. Sinkron yang saya gunakan yaitu dengan Google Meet bertatap muka dengan siswa, dan asinkron yang saya gunakan yaitu dengan membagikan lembar LKPD kepada siswa melalui Google Classroom. Baiklah, saya akan melaksanakan proses pembelajaran saya. Silakan pimpin doanya. Terima kasih Rispa sudah memimpin doa. Selamat pagi anak-anak. Pagi. 11 akuntansi. Yes. Anak-anak, untuk mengingat materi yang waktu ini, bagaimana kalau kita melakukan pelaksanaan Indonesia? Wah, menu paling nomor 1 ini. Sudah selesai, Bu. Ya. Tidak apa-apa ya. Ibu akhiri ya. Anak-anak, waktu ini Ibu juga meminta sama anak-anak juga untuk mencari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekarang Ibu share materi kita hari ini. Ya. Hari ini kita akan membahas menerapkan produksi atau layanan usaha. Kemudian, memproduksi atau melakukan pelayanan usaha. Itu materi kita pada hari ini. Nah, seperti biasa anak-anak, setiap kita melakukan proses pembelajaran, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, peserta didik dapat memahami jenis produksi atau layanan usaha. Kemudian, tujuan kita yang kedua adalah peserta didik dapat menerapkan proses produksi atau layanan usaha. Terus, tujuan kita yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis produksi atau layanan usaha. Kemudian, tujuan kita yang terakhir anak-anak, peserta didik dapat merencanakan produksi atau pelayanan usaha. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lanjut anak-anak, kita lanjut dengan pengertian layanan usaha. Pelayanan adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Nah, itulah pengertian dari pelayanan. Sama seperti halnya anak-anak, kalau kita ambil contoh misalnya di rumah, anak-anak melakukan pelayanan terhadap orang tua, misalnya membantu orang tua di rumah, membantu ibu di rumah, anak perempuan misalnya membantu ibu di dapur, membantu memasak, dan melaksanakan kegiatan di rumah tangga misalnya. Itu juga namanya pelayanan, tapi wujudnya berbeda, bukan melayani dalam suatu usaha, tapi melayani dalam rumah tangga ya. Itu namanya juga pelayanan. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Suara Ibu masih kedengaran jelas? Ya, Ibu lanjut ya. Kita lanjut dengan hal yang harus dilakukan dalam melayani pelanggan. Apa yang harus dilakukan kalau mau melayani pelanggan? Pelanggan ini namanya konsumen anak-anak. Sama pelanggan sama artinya dengan konsumen. Yang pertama, menggali kebutuhan pelanggan. Kita harus menggali kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua, mengkonfirmasi ulang permintaan pelanggan. Kita mengkonfirmasi apa sih yang diinginkan oleh pelanggan kita, dia mau beli apa sih ke toko kita, ke usaha kita, apa yang mau diminta. Itu namanya mengkonfirmasi ulang permintaan pelanggan.
Kemudian yang ketiga, menawarkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan. Itu anak-anak, hal yang harus dilakukan dalam melayani pelanggan. Ibu lanjut anak-anak dengan produksi dan layanan usaha. Hal yang harus disiapkan dalam melayani pelanggan dalam usaha. Apa yang harus dipersiapkan dalam melayani pelanggan dalam usaha? Yang pertama anak-anak, mempersiapkan seluruh sarana penunjang pelaksanaan layanan. Maksudnya di sini anak-anak, mempersiapkan seluruh sarana penunjang pelaksanaan layanan maksudnya, misalnya anak-anak, kita punya usaha toko, warung atau toko atau rumah makan, kita punya usaha rumah makan misalnya. Sarana apa yang harus kita siapkan sebagai penunjang pelaksanaan layanan kita? Misalnya di rumah makan kita harus ada kursinya, harus ada mejanya. Nah, sampai di sana bagaimana? Ada yang mau bertanya? Ibu lanjut untuk memahami, mengukur pengetahuan anak-anak terhadap materi kita hari ini. Ibu akan melaksanakan evaluasi untuk hari ini. Nah, anak-anak, ini evaluasi kita pada hari ini. Kelihatan di layar? Ini yang pertama, buatlah rencana pelayanan usaha pada toko yang menjual pakaian. Terus yang kedua, apakah hubungan antara rencana pelayanan usaha pada toko pakaian dengan rencana produksi pakaian? Menu, udah selesai menu? Nah, coba menu baca dulu jawaban menu yang pertama menu. Jawaban dari buatlah rencana pelayanan usaha pada toko yang menjual pakaian. Yang pertama, menggali kebutuhan pelanggan. Seperti bertanya dengan sopan, pelanggan mencari pakaian apa. Terus? Kedua, menawarkan pakaian yang ada di toko, berapa harganya. Terus? Yang kedua, menjelaskan keunggulan pakaian dari toko kita dengan sopan. Terus? Yang ketiga, mengantar pelanggan mencari pakaian yang dibutuhkan sampai mempromosikan pakaian lain. Silakan siapa yang mau baca Saya, Bu. kesimpulan? Rispa, mau Rispa? Ya, Silakan Rispa. Kesimpulan pembelajaran untuk hari ini yaitu dalam sebuah usaha harus ada pelayanan yang baik dalam melayani usaha sendiri, terutama dalam perencanaan produksi, juga dalam melayani para konsumen dengan pelayanan prima. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang pemasaran. Kita akhiri dengan Brahma Santi anak-anak. Siapa yang mau memimpin doa? Terima kasih Bang Sri sudah memimpin doa. Ibu akhiri dengan Brahma Santi anak-anak ya. Kita akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Itulah proses pembelajaran saya dan saya akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.